Oh, silakan Bang Satan. Kopi, ada kopi. Dari mana nih Bang? Ini lagi mutar-mutar, lihat-lihat pemandangan. Lu kenapa? Muka lu kok kusut banget? Gini nih Bang, saya bingung kok kurang bergairah ya. Kopi ada, pemandangannya juga bagus nih pemandangannya Bang. Tapi kok kayak ada yang kurang ya. Ah, itu mah gampang. Ingat nggak kapan terakhir review pisau? Udah nggak pernah kan? Review pisau? Wah iya benar, udah nggak pernah review pisau nih Bang. Lu mau barang bagus nggak? Gua habis nyolong nih. Hah? Nyolong? Yang benar aja, jangan barang nyolong Bang, bahaya. Tenang aja, aman. Ini nyolongnya dari sesama setan juga kok. Ini mau nggak? Kalau mau nih, gua kasih. Tramontina. Wah, multitool Tramontina nih. Yang benar, Tramontina buat multitools. Udah, ambil aja. Anggap aja hadiah dari gua. Udah, nggak usah takut. Gua yang tanggung jawab kok. Gua setannya soalnya. Oke Bang, gua terima nih pisaunya. Gua review bentar ya pisaunya ya. Makasih nih Bang. Oke, santai. Gua balik dulu ya. Makasih nih kopinya. Halo Sobat YouTube, di tangan saya ini ada multitools dari brand yang dikenal murah meriah, berkualitas, ya Tramontina, aka Neng Tina. Kali ini saya mereview multitools murah seharga 100 ribuan dari brand Brasil ini. Hal yang pertama yang perlu kalian ketahui, ini bukan made in Brasil seperti biasanya, tapi made in China ya. Di kemasannya ditunjukkan bahwa made in China under waranti Tramontina. Sebenarnya saya agak skeptis karena kenapa? Multitools dengan fisik dan wujud yang seperti ini saya sudah pernah menggunakannya dan harganya hanya 35 ribuan. Biasanya kalian bisa temui di bagian perkakas kalau jalan-jalan ke mall yang bentuknya kayak begini ya. Soalnya dulu waktu zaman kuliah saya sempat punya sampai 3 buah. Jadi setiap saya hilangin, saya singgah lagi di mall itu di Makassar waktu itu di Emtos namanya, saya beli. Jadinya pas awal saya lihat, lah kok ini mirip-mirip ya sama multitools yang ada di mall-mall itu. Tapi karena ini menyandang nama besar dari Tramontina, saya harap kualitasnya itu lebih baik dibandingkan dengan multitools yang pernah saya pakai yang bentuknya mirip dan sama seperti ini yang saya beli di mall-mall waktu itu. Penelusuran yang saya lakukan, saya menemukan beberapa multitools yang juga mirip dengan multitools dari Tramontina ini. Jadi kira-kira di luar juga ada yang mirip seperti ini tapi tidak di branding dengan nama Tramontina. Dengan indikasi model yang mirip seperti itu, maka kesimpulan saya kemungkinan ini adalah model sejuta umat. Tapi semoga bahan yang digunakan itu berbeda. Karena seingat saya dulu itu pisau yang dimiliki oleh multitools saya yang seperti ini yang 35 ribuan itu kualitasnya sama dengan pisau yang ada di gunting kuku murah. Oke, jadi kira-kira ini tools-tools yang ada pada multitools ini. Di kemasannya sih ditunjukkan bahwa ada 14 tools yang bisa digunakan. Teman-teman bisa cek di kemasan yang saya lampirkan di pojok samping. Jadi ada pisau, ada gergaji, ada untuk keluarin sisik ikan dan keluarin mata kail. Kemudian ada ini gunting. Lalu ada pembuka botol seperti biasa, pembuka botol, dan yang ini juga ya sama ada itu untuk membuka obeng minus kalau nggak salah. Lalu ini untuk buka botol wine, sampahnya atau apapun itu yang pakai kayu. Lalu tool selanjutnya ini untuk menjahit sesuatu yang berbahan kulit, setahu saya sih. Jadi digunakan untuk menusuk dan memasukkan benang. Dan kemudian ini untuk perawatan kuku. Kalian tahulah ini untuk apa fungsinya. Biasanya ada pada gunting kuku juga ini. Kemudian yang di belakang ini untuk menusuk es batu ya, dipakai pungut es batu kalau tidak salah. Lalu terakhir obeng plus. Dari sekian banyak tools ini, saya hanya akan fokus menguji beberapa saja. Yang paling utama untuk saya gunakan itu pisau dan gergaji. Jadi itu yang akan jadi fokus saya untuk mereview multitools ini. Jadi ini adalah pisau dari Tramontina. Jadi kira-kira gimana ya pisau dari multitoolsnya. Jadi kita cek ketajaman dulu ya. Dan ini ternyata ketajaman bawaan pabriknya itu mengecewakan ya kawan-kawan ya.
Mari kita berharap stropping bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi saya ada bawa stropping, saya mau coba untuk stropping langsung seperti yang saya lakukan dengan pisau ganso waktu itu. Memang kurang ini, tapi pas sudah di stropping jadi halus sekali kayak gitu. Semoga juga ini bisa seperti itu, tapi kalau tidak ya apa boleh buat. Dan seperti yang teman-teman lihat, akan saya coba lagi setelah saya stropping. Hasilnya ya agak naik sedikit sih, tapi nggak bisa dibilang tajam ya kayak di ganso waktu itu. Ini masih kurang enak sih performanya. Tapi kalau untuk harga 100 ribuan ini boleh lah untuk harga 100 ribuan. Saya akan coba ketajamannya dengan metode lain. Biasanya sih digunakan oleh orang tua kita itu dengan mengikis kuku ya. Kalau macam bagian kuku langsung terkikis kayak gini, artinya ini sebenarnya udah tajamnya udah lumayan ya. Sudah bagus untuk pekerjaan yang bersifat harian yang ingin dilakukan. Kita coba untuk penetrasi ke kayu ini bagaimana hasilnya. Jadi kira-kira kayak gini cukurannya. Ini lumayan ya kawan-kawan ya. Meskipun tidak sebaik dengan pisau lipat saya yang dari ganso, tapi ini boleh lah untuk multi tools harga 100 ribuan. Meskipun untuk slash kertas tidak lancar, tapi bolehlah. Oke, kemudian kita lanjut ke gergajinya. Ini dari penampakan di kamera gergajinya cukup menjanjikan ya kawan-kawan ya. Saya harap ini gergajinya bisa lebih baik daripada multi tools hard held yang pernah saya punya. Kalau kita ngomong soal tajam sih ini lumayan tajam ya ini gergajinya. Sebagai catatan, ini bagian dari dahannya ini di bagian ujung itu tidak menyentuh tanah ya. Ini jadi saya angkat ke atas biar mempermudah pengergajian agar tidak terjepit gergajinya. Jadi kasus yang terjadi di gergaji multitool saya yang si hard held ini, gergaji multitool murah saya yang juga dari brand hard held itu juga punya karakteristik gergaji yang seperti ini, yaitu kalau udah masuk itu mata dari gergajinya udah tenggelam ke dalam kayu itu akan terjepit, jadi setengah mati untuk melakukan penggergajian menggunakan multitools ini. Jadi tips untuk menggunakan gergaji ini ke dahan-dahan kecil seperti ini itu harus diangkat ya kayak gini ya kawan-kawan ya. Simpelnya ketika dahan itu sudah menjepit multitools, maka harus dibengkokin kayak gini lagi. Jadi multitoolsnya bisa digunakan dengan lancar tanpa ada resiko terjepit di tengah. Makanya kalian lihat itu gergaji rata-rata sebenarnya tipis, tidak tebal kayak begini. Jadi kalau kalian perhatikan kan itu gergaji rata-rata itu 1 mili kayak gitu ketebalannya. Kalau udah 2,5 3 mm, aduh itu agak susah ya gergaji kalau tebalnya kayak gitu. Oke, lanjut ke ini gunting. Saya mau uji gunting. Kalau bagi saya sih gunting sebenarnya tidak perlu diuji, tapi memang biasa kalau multitools yang di bawah harga 35.000 itu guntingnya tuh useless ya. Jadi memang ada gunting tapi biasanya tidak tajam. Biasanya kalau yang guntingnya tajam itu multitools yang harganya di atas 50 ribuan lah biasa dapat gunting yang bagus, dan ini juga termasuk bagus ya guntingnya ya. Untuk harganya di kisaran harganya itu pisaunya udah lumayan, ini juga guntingnya lumayan. Kemudian ini yang mirip gergaji. Awalnya saya agak bingung ini gunanya untuk apa, tapi setelah saya searching ini digunakan untuk mengeluarkan sisik ikan. Jadi kalian bisa mengeluarkan sisik ikan dengan alat tadi yang namanya scale apa kalau nggak salah. Kemudian ini kayak pembuka botol, saya rasa sama saja. Bahkan pembuka botol yang di gunting kuku murah pun juga itu udah bagus untuk buka botol. Kemudian ini ada obeng plus. Obeng plus ini ya dari tipnya kalau saya lihat ini udah bagus ya. Jadi kalian bisa gunakan untuk memperbaiki benda-benda elektronik yang menggunakan obeng plus. Itu kalau kalian tidak punya obeng plus. Tersendiri kalau ditanya mana lebih bagus menggunakan obeng plus yang memang murni obeng atau multitools, pastinya lebih nyaman menggunakan obeng yang memang benar-benar obeng. Oke, kita lanjut untuk melakukan fire striker. Dan kalau kita perhatikan bagian pisaunya ini, bagian belakangnya itu tipsnya agak tidak 19 degree ya. Jadi biasanya yang bisa digunakan itu adalah tools gergaji. Biasanya gergaji dari multi tools itu bagian belakangnya itu 19 degree ya. Nah ini 19 degree. Jadi ini bisa untuk scraping vacuum rod. Saya akan tunjukkan beberapa scraping saya dalam mode slow-mo.
Untuk scraping vacuum root menggunakan bagian gergaji ini sudah bagus menurut saya. Sparknya besar dan bisa diandalkan untuk memantik api. Lanjut ke batoning. Batoning menggunakan pisau sekecil ini itu adalah ide bodoh sebenarnya. Kita bisa lihat ini locking mekanismenya atau mekanisme penguncinya itu kalau kita buka tutup itu muncul bagian apa ya, kayak pengancingnya itu. Saya lupa ini nama penguncian apa, tapi akan saya coba untuk melakukan batoning. Umumnya cara batoning menggunakan pisau multi tools atau pokoknya pisau lipat itu biasanya ada 3 macam ya kawan-kawan ya. Yang pertama itu kalian bisa langsung batoning seperti biasa. Tentu saja kalau kalian menggunakan dahan yang lebih besar itu akan beresiko mematahkan multi tools kalian. Dan untuk batoning dengan dahan-dahan kecil seperti ini, saya rasa multi tools Tramontina ini masih bisa untuk kalian andalkan. Tapi hati-hati kalau kayunya lebih keras daripada kayu yang saya gunakan ini. Kemudian metode batoning yang kedua menggunakan multi tools atau pisau lipat. Ada juga yang menyarankan untuk melakukan batoning dengan seperti ini. Tapi saya pribadi kurang sreg dengan metode batoning seperti ini ya. Karena kenapa? Kalau kalian tidak punya stand atau tempat yang lebih tinggi kayak lok kayu seperti itu, maka ketika udah dipukul itu multi toolsnya mentok kan. Kalian lihat itu pantat multi tools di bawah kena sama tanah kayak gitu. Jadi metode ini jarang saya gunakan. Kemudian metode terakhir ini biasa digunakan juga untuk parang yang hidden tang. Parang hidden tang, pisau hidden tang kalian pegang pada bagian bilahnya. Jadi jangan pegang pada locking mekanismenya. Jadi dengan memegang bagian bilahnya, maka tekanan itu tidak akan mengenai bagian locking atau penguncian mekanismenya. Jadi memang batoning dengan menggunakan benda-benda yang hidden tang atau kayak gini pisau lipat, yang paling dihindari itu adalah bagian gagangnya yang mengarah ke bagian locking mekanisme atau mekanisme pengunciannya. Kalau pada gagang yang non full tang itu mengurangi beban pada pin atau hidden tangnya kayak gitu. Jadi memegang langsung bagian bilanya ini menurut saya adalah metode yang paling aman untuk kalau mau melakukan batoning untuk pisau yang hidden tang maupun multi tools yang menggunakan mekanisme penguncian. Oke, kita sampai ke feather stick. Jadi ini saya akan coba membuat feather stick dan saya butuh bagian kayunya yang agak lurus ya seratnya biar enak untuk membuat feather stick. Menurut saya ini gerusannya bagus ya kawan-kawan ya, meskipun tidak terlalu kriwil-kriwil kayak ketika saya menggunakan pisau puko. Dan ya di beberapa titik saya agak kesusahan untuk menggerus, tapi kalau udah dapat ininya dasarannya kayak gitu itu sudah enak untuk digerus. Kira-kira ya kalian bisa lihat sendiri sih bagaimana saya membuat feather stick pada video ini menggunakan pisau dari si Tramontina. Maksud saya multi tools dari Tramontina. Jadi ini pisaunya sudah lumayan bagus ya kawan-kawan ya. Untuk membuat feather stick seperti ini lumayan hasilnya. Oke, kita lanjut dengan carving ringan. Jadi kira-kira seperti ini kalau saya menggunakan pisau dari multi tools Tramontina ini untuk membuat pasak. Jadi kita coba buat pasak dari kayu-kayu bekas yang udah kita potong-potong tadi. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Dan kira-kira seperti ini potongannya. Dan ini saya menggunakan salah satu metode memotong dengan aman di bushcraft, yang dimana kita meletakkan pisau di depan lutut dan kayu yang ingin diserut itu ditarik ke arah pisau tersebut. Dan kira-kira seperti ini hasil dari serutan Tramontina multi tools, pisau Tramontina multi tools. Dan kira-kira seperti ini kalau saya menyerut dari sudut pandang yang lain. Update, saya coba untuk asa pisau ini menggunakan grit 400 dan hasilnya itu bisa sampai skala cukur bulu ya kawan-kawan ya. Meskipun si ini saya seret berapa kali. Dan hasilnya lumayan bersih ya kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat ini bulu yang tercukur. Oke kawan-kawan, jadi kira-kira seperti itu review saya untuk nih multi tools dari Tramontina. Yang saya rasakan ini pisaunya lumayan ya kawan-kawan ya. Kemudian ya gergajinya itu bisa untuk pantik vacuum root, tapi
nyelip kalau digunakan untuk menggergaji. Bagian kayu itu udah hampir masuk semua ke dalam kayak gini. Itu nyelip ya kawan-kawannya. Udah susah digesrek-gesrek kayak gitu. Dari alat-alat yang dimiliki oleh Multitools ini, menurut saya ini cocok jika dibeli oleh para pemancing. Karena alat-alat yang diinginkan seperti untuk mengeluarkan sisik ikan, kemudian untuk mengeluarkan hook atau mata pancing itu ada pada pisau ini. Untuk kawan-kawan yang ada di bidang outdoor, ini juga cocok, maksudnya outdoor yang saya maksud kayak untuk gunung hutan kayak gitu. Ini juga bisa, tapi untuk jadi backup ya kawan-kawannya. Dan mengingat juga gergajinya itu bisa, tapi agak sukar untuk diandalkan kalau bagi saya. Tapi saya rasa ini bisa untuk membuat shelter darurat menggunakan gergajinya. Jadi metodenya gergaji dan patahkan. Jadi kalau udah masuk setengah gergajinya, patahkan dahannya. Dan mungkin nanti saya akan coba untuk kikir gergajinya lebih tipis lagi, jadi lebih enak lagi digunakan seperti gergaji hardtail saya. Kalau teman-teman memang cari multitools yang untuk ala kadarnya, punya sekedar punya, ini boleh sih. Tapi kalau untuk nyari multitools yang skala serius, ya sekalian Victorinox atau tidak Leatherman. Kalau belum ada uangnya nabung kayak gitu, itu nggak bakalan rugi sih. Saya pribadi memang suka beli barang-barang kayak gini ya untuk di-review. Barang-barang murah, siapa tahu barang murah itu memang layak untuk dibeli, layak untuk digunakan kayak begitu ya. Dan ini bolehlah, tapi untuk yang udah punya multitools yang harga-harga 100 ribuan juga saya tidak sarankan untuk beli ini. Tapi kalau yang kalian yang baru memulai beli multitools, ini bisa juga untuk jadi alternatif. Pisaunya lumayan bagus, gergajinya juga lumayan, sisanya ya seperti biasa kayak gitu. Oke kawan-kawan, Bang, lihat bang setan tadi lewat sini nggak? ada tadi bang. Kira-kira dia pergi ke arah mana ya bang? Wah, tadi kesana bang tadi. Makasih ya bang. Lo punya gua nih. Wah berani lu ya nolong barang gua. Gua hajar lu. Gua hajar lu. Nggak maling gua bang. Ini tadi dikasih sama bang Satan bang. Ini baru saya tahu kalau ini punya abang ternyata. Maaf bang. Ini gua balikin. Oke kawan-kawan, mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.